Olahraga Jateng perlu pembenahan total. Kecakapan sumber daya manusia dan pengembangan informasi teknologi jadi tolok ukur. Nilai ekspor 8,3 triliun rupiah, pertanian jadi primadona. Piutang dan potensi pajak wajib terkelola rapi. Pengelolaan aset Jalan BPJ Tegal perlu ditata. Dorong perbaikan IPM, Raperda pengarus utamaan gender disusun. BK DPRD Jawa Tengah diskusikan pola penanganan laporan. Hai Dulur Jateng, apa kabar hari ini? Selama beberapa menit ke depan, Parlemen Inframe akan menemani Anda dengan rangkaian informasi kegiatan DPRD Provinsi Jawa Tengah bersama saya Priscila Chandra. Dan saya Bintari Setia, dan inilah Parlemen Inframe selengkapnya. DPRD menilai adanya penurunan prestasi atlet Jawa Tengah dalam ajang PON ke-20 Papua, sehingga butuh evaluasi dan pembenahan total di sektor olahraga. Selama sepekan atau sejak 27 September hingga 3 Oktober 2021, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Sukirman memantau sekaligus mendampingi atlet sepatu roda yang berlaga dalam Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-20 di Provinsi Papua. Meski cabang olahraga atau cabur itu mampu menorehkan prestasi, berupa medali perak dan perunggu dalam nomor maraton 42 km, namun ia mengakui prestasi yang diraih atlet masih kalah jauh dengan provinsi lain. Tidak hanya cabur sepatu roda, dirinya juga mendapat informasi bahwa prestasi atlet Jateng dalam PON kali ini juga mengalami penurunan. Untuk itu, dirinya akan melakukan pembicaraan serius dengan pemerintah provinsi atau Pemprov agar ada pembenahan menyeluruh di sektor olahraga hingga dapat mendongkrak prestasi di event tingkat nasional maupun internasional. Dikatakannya, evaluasi dan pembenahan di sektor olahraga itu difokuskan pada pembinaan atlet dan fasilitas olahraga. Dalam hal anggaran, DPRD siap membahasnya bersama Pemprov Jateng. Sebagai informasi, cabur sepatu roda sudah menggelar laga indoor di Clementinal Roller Sport Arena Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua sejak 27 hingga 30 September dengan beberapa nomor yang dipertandingkan seperti Individual Time Trial atau ITT, Team Time Trial atau TTT, dan Point to Point atau PTP. Namun, kontingen Jateng baru membuahkan hasil dalam laga outdoor pada Jumat 1 Oktober 2021 untuk nomor maraton 42 km. Dalam laga itu, atlet putra sepatu roda Jateng Muhammad Zulfikar mampu mencapai garis finish di urutan kedua dan memperoleh medali perak. Sedangkan peraih perunggu dicapai atlet putri Jateng Abigail Guinevere Putri Nimas. Total jumlah atlet sepatu roda yang diterjunkan PON 20 Papua sebanyak 9 orang. Begitu. Jawa Tengah memang secara keseluruhan hampir seluruh cabur ini mengalami penurunan, memang harus diakui dan perlu perombakan total nanti. Ke depan artinya perlu evaluasi bersama pemerintah, bersama DPRD dalam konteks anggaran dan seterusnya dan fasilitas yang lain untuk melakukan evaluasi total terhadap jalannya PON ini. Akan bersama-sama bicara dengan pemerintah supaya memberikan evaluasi total menyeluruh terhadap pembinaan olahraga, termasuk dalam hal penyediaan fasilitas, sarana prasarana yang itu anggarannya memang harus kita. Adanya aturan Perpres nomor 95 tahun 2018 mengenai SPBE menjadi tuntutan pemerintah mengembangkan teknologi informasi guna peningkatan kualitas pelayanan publik. Adanya aturan Perpres nomor 95 tahun 2018 mengenai sistem pemerintahan berbasis elektronik menjadi tuntutan pemerintah untuk bisa mengembangkan teknologi informasi guna peningkatan kualitas pelayanan publik. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi A Fuad Hidayat dalam dialog televisi 4 Pilar Kebangsaan dengan tema 4 Pilar Kebangsaan dalam Perspektif Pelayanan Publik di Kabupaten Semarang pada Jumat 1 Oktober 2021. Sementara Siti Farida selaku Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Tengah menyoroti kualitas pelayanan publik negatif. Dirinya mengimbau kepada pelayanan publik untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang akan menjadikan stigmatisasi masyarakat mengenai pelayanan publik yang buruk. Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Muhammad Adnan menegaskan 4 pilar itu mampu membuat Indonesia tetap eksis sesuai dengan pilar kedua, yaitu melayani, memajukan, mencerdaskan, melindungi, dan ikut memelihara. Menyambung Adnan, Fuad Hidayat mengakui sekarang ini dari jumlah ASN di Jawa Tengah hampir 77% sudah berusia di atas 40 tahun. Hal itu menjadi kendala untuk menyetarakan keadaan di era teknologi seperti sekarang ini. Sektor pertanian masih menjadi primadona.
Dalam kurun waktu 3 semester saja dari 2020 sampai Agustus 2021, Jateng mencatat nilai ekspor senilai 8,3 triliun rupiah di bidang pertanian. Sektor pertanian benar-benar menjadi primadona. Dalam kurun waktu 3 semester saja dari 2020 sampai Agustus 2021, Jateng mencatat nilai ekspor senilai 8,3 triliun rupiah di bidang pertanian. Sekretaris Komisi B M. Ngaini Richard mendorong upaya ekspor untuk pertanian. Dengan nilai ekspor capai triliunan rupiah, telah membuktikan pertanian masih menjadi unggulan termasuk saat pandemi COVID-19. Dikemukakannya dari 2019 sampai pertengahan 2021 ini, ekspor pertanian dari Jateng sangat mengembirakan, terutama untuk hasil perkebunan seperti kopi, porang, palawija yang banyak diekspor ke Cina, Amerika Serikat, Timur Tengah, Korea, dan Vietnam. Sementara, PLT Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Jateng Tri Susalarjo mengaku nilai ekspor Jateng terbilang tinggi. Saat pandemi COVID-19 tak menjadi halangan untuk ekspor. Terbukti dari 2020 sampai Agustus 2021 nilai ekspor 8,3 triliun rupiah. Secara data ada pertumbuhan nilai ekspor sejak 2018 2,3 triliun rupiah, setahun kemudian 2019 menjadi 2,5 triliun rupiah. Komisi C menyoroti kesalahan penginputan data Samsat online. Ada 13 transaksi yang menjadi temuan LHP keuangan oleh BPK. Komisi C DPRD Jawa Tengah menyoroti kesalahan penginputan data Samsat online. Ada 13 transaksi yang menjadi temuan laporan hasil pemeriksaan keuangan oleh BPK. Kesalahan penginputan data tersebut yakni penetapan pajak kendaraan bermotor atau PKB. Wakil Ketua Komisi C Srianto Saputro dalam kegiatan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK di Kabupaten Sukoharjo menjelaskan hasil pemeriksaan atas penetapan pajak kendaraan bermotor yang dilaksanakan oleh UPPD dan olah data sistem diketahui ada kesalahan input dalam database Samsat online. Dari 13 transaksi yang ada kesalahan, Kabupaten Sukoharjo menjadi salah satunya. Menurutnya, data piutang dan potensi pajak juga harus dirapikan agar mudah dipahami, karena potensi pajak kendaraan menjadi sumber utama pemasukan di Jawa Tengah. Menanggapi hal tersebut, Kepala Unit Pelayanan Pajak Daerah Sukoharjo, Sri Harnani mengakui adanya kesalahan. Sementara anggota Komisi C Zainuddin juga menggarisbawahi permasalahan data kendaraan, seperti penggunaan kendaraan yang masih aktif, data peralihan kendaraan yang belum terdata secara detail. Untuk itu, UPPD harus bekerja sama dengan pihak berkaitan sehingga potensi pajak yang dihitung tepat sasaran. Komisi D mengunjungi BPJ wilayah Tegal guna berdiskusi terkait tindak lanjut atas LHP BPK tahun 2020 mengenai aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan di wilayah Tegal. Komisi D DPRD Provinsi Jateng pada Rabu 29 September 2021 mengunjungi Balai Pengelolaan Jalan BPJ wilayah Tegal guna berdiskusi terkait tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan LHP BPK tahun 2020 mengenai aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan di wilayah Tegal. Hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Balai Pengelolaan Jalan wilayah Tegal Iwan Budianto. Dalam pertemuan tersebut, Alwin Basri selaku Ketua Komisi D mengaku siap membantu BPJ wilayah Tegal untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK. Komisi D memantau perkembangan pemeliharaan pengelolaan yang sudah berjalan hingga saat ini pada wilayah Tegal dan sekitarnya. Dijelaskannya dalam LHP BPK ada temuan terkait dokumen inventarisasi pengamanan barang yang ada di Balai Pengelolaan Jalan wilayah Tegal. Senada, anggota Komisi D Sri Hartini berharap anggaran terkait pemeliharaan jalan dapat terserap maksimal demi kepentingan jalan, irigasi maupun jaringan di wilayah Tegal. Anggaran adalah hal terpenting guna kelancaran pemeliharaan yang ada di Jawa Tengah itu sendiri. Guna mendorong perbaikan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM, Komisi E kini sedang menyusun perda tentang pengarus utamaan gender.
Guna mendorong perbaikan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM, Komisi DPRD Provinsi Jawa Tengah kini sedang menyusun perda tentang pengarus utamaan gender atau PUG. Demikian disampaikan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Kuatli Abdul Qadir Al-Katiri dalam seminar menggagas raperda pengarus utamaan gender yang diinisiasi Komisi DPRD Jawa Tengah pada Kamis 30 September 2021. Ia mengatakan salah satu penguat IPM adalah Indeks Pembangunan Gender atau IPG dan Indeks Pemberdayaan Gender atau IDG. Pada 2020, IPM bernilai 71,87 dengan IPG sebesar 92,18. Kuatli menjelaskan bahwa kesenjangan kualitas hidup antar gender masih nampak dari selisih 8 poin. Sedangkan untuk nilai IDG Jawa Tengah 2020 berada pada 71,73 menurut rilis dari Badan Pusat Statistik. Selaras dengan disampaikan Kuatli, Sekretaris Komisi DPRD Provinsi Jawa Tengah Sri Ruwiati berharap dengan adanya Perda PUG nantinya mampu untuk membawa keadilan bagi semuanya. Penyesuaian gender diharapkan mampu memberikan hukum berkeadilan dan HAM bisa berjalan harmonis. BK DPRD Provinsi Jawa Tengah berdiskusi dengan BK DPRD Provinsi Jawa Barat mengenai sistematika pelaporan masyarakat dan penanganannya. BK DPRD Jawa Tengah diskusikan pola penanganan laporan. Badan Kehormatan atau BK DPRD Provinsi Jawa Tengah berdiskusi dengan BK DPRD Provinsi Jawa Barat di Kota Bandung pada Selasa 5 Oktober 2021 mengenai sistematika pelaporan yang disampaikan dari masyarakat dan penanganannya. Dalam forum itu, Ketua BK Stepanus Sukirno menjelaskan tujuan kedatangan rombongan untuk menggali informasi mengenai tata beracara saat mendapati adanya pelaporan terhadap anggota DPRD oleh masyarakat. Tak hanya tindak lanjut mengenai hal itu, salah satu anggota BK lainnya Sururul Fuad menanyakan bagaimana sistematika penerimaan pelaporan supaya bisa ditindaklanjuti oleh Badan Kehormatan dan penyelesaiannya. Menanggapi hal tersebut, Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan DPRD Provinsi Jawa Barat Arif Ahmad Ripai menjelaskan, selama periode tersebut ketika mendapatkan suatu laporan dari masyarakat, dasar penyelesaian permasalahan tersebut dengan kode etik dan tata tertib DPRD itu sendiri. Kemudian persyaratan harus sangat jelas mengenai identitas pelapor dan terlapor. Mekanismenya harus detail sampai dengan bukti dan harus bisa diklarifikasi mengenai